universe is full of galaxies. Saya sebagai Ketua Komisi Pimpinan Mutu sudah membuat program kerja berbasis anggaran. Seperti Pak Rektor katakan, program itu dibuat sesuai anggaran yang ada. Di luar negeri untuk 6 orang, ada seminar internasional 4 orang. Namun ketika rapat pembahasan anggaran di ruang senat dipimpin oleh Wadik 2, saya dapat informasi dari perencanaan bahwa tidak boleh lagi digunakan itu untuk anggaran itu untuk luar negeri. Tentu kami harus merevisi itu dan akan membuat program-program lainnya. Dan saya menanyakan, kalau misalnya teman-teman belum dapat giliran untuk jalan-jalan ke luar negeri, dari mana itu anggarannya itu? Lalu sumber informasi mengatakan, nanti di rektorat dan tanggungnya. Nah, itu Pak, tentu kami harus konsultasi dengan di perencanaan. Terima kasih Pak Rektor. Hormati Bapak Rektor dengan jajarannya dan hadirin yang ada di ruangan ini. Saya juga mengucapkan menganggap pertemuan ini sangat penting untuk mencapai bagaimana pengelolaan keuangan yang saya akui memang selama saya menjabat sebagai Wadik Biduk sejak 2012 kelambatan pertanggungjawaban memang sering terjadi, selalu, malah bukan sering, selalu setiap kali permintaan uang. Sehingga disarankan oleh keuangan duduknya, jadi sesuai seperti yang dikatakan oleh Pak Rektor, sesuai dengan proporsinya. Ya, jadi ada beberapa guyonan dari Wadik Biduk, tolong diwakafkan 7 sampai 10 hari. Memang benar tim verifikasi tidak jalan, saya harus katakan juga itu tidak jalan. Dan sebagai Wadik Biduk sebenarnya kami sudah menanyakan apakah itu sudah diverifikasi atau belum, dan jawabannya kan selalu sudah, karena sudah diparaf. Kan tidak mungkin saya sebagai Wadik Biduk harus memarahi KTU dan Kasubag. Sehingga kami di tahun 2014 kami memiliki dana pinjaman 1,1 miliar, dan di pertanggungjawaban sudah siap. Saya kurung KTU dan Kasubag keuangan di ruangan saya untuk memverifikasi. Jadi saya kurung di ruangan, saya tidak mau lagi menerima jawaban ya, tapi saya melihat mereka kerja. Akan tetapi kendalanya Pak Rektor, KTU dan Kasubag masih perlu ada briefing tentang bagaimana pertanggungjawaban yang bukan yang baik dan benar, tetapi sesuai dengan undang-undang keuangan, peraturan keuangan. Jadi ini yang mungkin ya salah satu program yang harus dipikirkan. Ditanya ke Kasubag, sehingga Kasubag keuangan mungkin yang menjadi Kasubag keuangan benar-benar ya. Jadi Profesor, jadi DIPA ini kan bukan kita yang sahkan, tapi dari Direktur Jenderal Anggaran. Jadi mungkin Pak Rudi dan teman-teman waktu ke sana sudah berjuang sesuai dengan keinginan yang mengusulkan itu. Tapi bisa jadi ada pandangan lain dari beliau yang memiliki hak veto tanda petik itu, sehingga banyak memang usulan itu yang tidak muncul lagi Pak. Padahal waktu berangkat dari sini itu kan lengkap itu, RAB sudah dilampirkan Pak. Tapi itu tadi mereka memiliki kewenangan untuk
menyetujui atau tidak. Dan kalau tidak disetujui dan tidak muncul di RKKL lalu kita laksanakan, maka itu adalah pintu awal kesalahan. Nah, kalau memang itu dari segi kita cantumkan. Nah, tapi kalau misalnya ada panggilan sebagai pemateri, apa ya, kayak ingin beramai-ramai ke Eropa, ingin ke Amerika rame-rame, nah, kalau itu pasti sulit kita menuangkan dalam alasan-alasan akademik di dalam tornya itu. Nah, sehingga mereka mungkin agak sulit menerima. Lalu berikutnya Bapak Ibu sekalian, terima kasih Ibu Wadek Biduk FKIP, ini telah mewakili banyak curahan hati dari teman-teman. Ini curhat tadi, ini sebenarnya bukan pertanyaan. Dan mohon PPK, PPSPM yang terlibat di dalam pejabat perbendaharaan negara ini, satu, harus membangun komunikasi yang baik. Maksudnya jangan ada di antara Bapak Ibu sekalian itu menonjolkan posisinya masing-masing. Saya katakan kita ini bekerja dalam satu sistem. Satu subsistem ini yang mulai tidak taat asas itu insya Allah mempengaruhi secara keseluruhan. Nah, ada satu hal penting bagi kita untuk dijawab ini soal yang pinjaman 1 miliar, nanti barangkali bisa diberi penjelasan teknis. Kemudian KTU, Kasubag Keuangan yang terlibat sebagai tim verifikator di fakultas ini, memang tidak boleh hanya karena jabatannya itu. Nah, ini tugas dari Warek Biduk untuk membekali mereka. Makanya setelah pasca pertemuan ini, kami mohon ada workshop tersendiri bagaimana melakukan verifikasi dan beri contoh-contoh konkret terhadap seperti apa pertanggungjawabannya kalau penggunaan anggarannya itu begini. Sebab kalau cuma minta paraf, saya kira semua bisa. Sudah diverifikasi, sudah Ibu, maksudnya saya sudah paraf. Nah, kalau itu bisa, tapi kan connect antara RKAKN, belanja, pembayaran, pertanggungjawaban. Kalau itu tidak connect, maka ini juga jadi persoalan di kemudian hari Bapak Ibu sekalian. Di fakultas itu jangan curhat ke ULP. ULP itu batas kerjanya itu berangkat dari Perpres, apakah 54 atau 70 2012 atau 2013. Jadi dia berangkat dari Perpres. Sedangkan pejabat perbendaharaan termasuk PPK, PPSPM dan bendahara itu berangkat dari peraturan pemerintah nomor 45, bukan Perpres. Karena itu tugasnya ULP, dia hanya berhenti pada saat pengadaan. Begitu terpilih pihak ketiga yang masuk LPSE, tugas ULP berhenti. Dan yang membuat komitmen-komitmen dalam bentuk kontrak itu pindah ke lain hati, yang namanya pejabat pembuat komitmen. Itu komitmen itu artinya perjanjian-perjanjian, cara pembayaran, berapa kali dibayar, seperti apa volume terakhir yang disebut dengan output, kalau penting sampai outcome dari apa yang diproduk itu. Ini semua adalah sudah tanggung jawab pejabat pembuat komitmen. ULP sudah berhenti. Jangan dihubungi Pak Kamal, karena Pak Kamal itu hanya menyediakan penyedia jasa dan barang itu yang disebut dengan pihak ketiga. Setelah selesai itu bukan Pak Kamal lagi, tapi tanggung jawabnya ada di PPK. Karena itu kalau ada yang timbul pengajuan SPP, surat permintaan pembayaran, disahuti oleh pejabat penandatangan SPM, muncul SP2D jadi uang, tapi tidak sama antara uang dengan outputnya, ini adalah tanggung jawab PPK. Kalau karena dokumen itu tidak diteliti kebenarannya oleh PPSPM lalu jadi uang, maka pejabat pembuat penandatanganan SPM ini harus bertanggung jawab secara materi. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau ada seperti ini, kalau itu menyangkut belanja modal, maka yang dihubungi adalah PPK-nya. Siapa yang membuat komitmen-komitmen antara pihak KPA yang ditugaskan kepada PPK dengan pihak ketiga yang ditandatangani dalam bentuk komitmen yang biasanya disebut dengan kontraktual itu. Jadi Pak Kamal itu sudah berhenti.
jangan lagi dia dihubungi. Apalagi LPSE. Nah, kaitannya dengan yang masukan Ibu tadi soal apakah kalau 200 ke bawah bisa dilaksanakan oleh fakultas 70. Itu ditegaskan di situ, lupa pasalnya, semua bentuk belanja itu harus dilepas di LPSE, Lembaga Pengadaan Sistem Elektronik. Yang kalau saya karena fakultas tidak memiliki LPSE, tidak memiliki ULP, maka fakultas tidak memiliki wewenang untuk menunjuk pihak ketiga. Ini prinsipnya, ini prinsipnya. Jadi bukan tidak boleh dengan boleh itu, tapi ULP di setiap satker hanya satu, LPSE juga hanya satu, dan ini ada karena Perpres, bukan PP 45 nomor 45 tahun 2013. Berbeda. Jadi pejabat perbendaharaan itu bekerja setelah selesai di ULP. Karena itu kalau ada salah-salah pasang colok, tidak cukup colok, kenapa dibayarkan? Kenapa diterbitkan surat permintaan pembayaran oleh PPK terhadap PPSPM? Karena PPSPM secara material itu tidak melakukan cross check, ya. PPSPM tidak melakukan cross check. Yang melakukan cross check adalah yang mengeluarkan SPP, yaitu pejabat pembuat komitmen. Jadi kalau belum dipasang coknya, belum ada kacanya, lalu PPK menerbitkan surat permintaan pembayaran kepada PPSPM, maka kesalahan pertama ada di PPK. Karena PPSPM itu hanya melakukan validasi terhadap dokumen pendukung. Iya Pak Sukran ya? Dokumen pendukungnya itu barangkali. Siapa menerbitkan SP2D Pak? Sekarang Warek Biduk. Warek Biduk. Warek Biduk karena melekat Biduk. Tapi harus ada jabatan perbendaharaan yang melekat di situ. Ini juga penting barangkali agar, karena itu kalau saya mendisposisi permintaan uang persediaan dan tambahan uang persediaan, bukan karena saya rektor, tapi kuasa pengguna anggaran. Boleh tidak ke Biduk, tapi siapa yang bertindak sebagai PPK? Kalau kebetulan beliau, maka memang pas. Ini pejabat perbendaharaan negara tidak melekat jabatan struktural, kecuali yang ex officio, yaitu kepala satker. Dan berikutnya Bapak Ibu sekalian, terima kasih Ibu. Ini juga barangkali ada PPK Pak Yosep, barangkali dibantu ini. Kenapa sampai terjadi di sana, di lab itu? Sebenarnya ini adalah kewenangan kuasa pengguna anggaran. Tapi di pasal 9 kami sudah tugaskan kepada PPK untuk itu. Karena saya mohon Pak Yosep membantu, dan kami juga paham tugasnya Pak Yosep luar biasa untuk di 2013 itu cukup besar ya yang ditangani. Tapi tidak boleh ada kekeliruan kursi. Kalau saya tidak salah, rektorat ini sejak 2011 itu tiap tahun mengadakan kursi minimal 2000 sampai 2500. Tetapi tentu kami berbahagia sekali, bangga kepada FKIP yang mengambil peran untuk menambah itu. Walaupun kemarin juga kayaknya ada digiring lagi ke sana Pak dari media center, ada diangkat lagi kursi, ada lagi. Jadi memang tidak bisa sekaligus. Insya Allah pelan-pelan divisi. Terima kasih Wadek Biduk. Itu soal kebersihan WC itu benar-benar ditangani secara full oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sekali lagi terima kasih. Ini mungkin memang bagus kalau Wadek Biduknya itu perempuan. Soal pemindahan itu melekat dalam kontraknya, ya. Jadi terima kasih Ibu. Insya Allah di FKIP juga saya akan lihat akan seperti itu. Mudah-mudahan airnya tidak lama lagi akan tersendiri. Mungkin tawarnya sudah naik. Tidak ada masalah air ya, yang uang barangkali. Saya sampaikan, piutang Universitas Tadulako terhadap mahasiswa kurang lebih 5 miliar, betul Pak? Ya, 5,8 miliar sebagai piutang. Jadi karena ada daftar nama mahasiswa itu,
maka kali-kali uangnya itu ada, tapi tidak ada uangnya. Termasuk barangkali ibu tadi itu yang dikali-kali itu. Jadi kita punya piutang ini, kita akan tuntaskan beberapa minggu ke depan. Saya akan duduk bersama dengan Waret Bidak. Yang memang tidak jelas kita akan deal, kita akan keluarkan. Karena ini yang dipiutang, begitu dikali, apalagi kan ibu menerima daftar toh, tidak ada orangnya itu bu, tidak membayar juga. Banyak, 5,8 miliar, besar sekali. Dan mungkin waktu ibu hitung, bisa jadi ada uangnya ibu 1,8 di situ, yang tidak ada itu. Jadi wajar, karena setelah saya telusuri, piutang kita termasuk universitas yang terbesar piutangnya di Indonesia. Kayak orang kaya punya piutang, padahal mereka yang tidak bayar. Tapi alhamdulillah sekarang itu ibu, dengan sistem IT yang baru, kan dulu begini, kalau dia tidak bayar semester lalu, semester sebelumnya, lalu dia mau membayar sekarang, itu bisa langsung dia bayar. Sekarang itu hilang namanya di sana, kecuali dia bayar berapa semester dia tidak pernah bayar, termasuk piutang itu. Karena itu saya ada keyakinan setelah kita hitung ini, sebagian piutang ini akan terbayar. Karena ada yang membayar itu 2 semester tidak membayar, tapi itu dihitung karena terdaftar. Pertama dia tidak cuti, kalau cuti dia tidak dihitung. Dan mengenai, nah ini pertanyaannya tadi, adakah SPUKT yang 50.000? Ada bu, ada. Tentu hitung-hitungannya ibu bertanya begini, misalnya begini, FT, dia IPS atau IPA? Bukan, saya tanya dulu yang ibu lihat itu IPA atau IPS? Kayaknya IPA deh, kalau ada 50.000-nya. Jadi begini hitungannya bu, dia ini sudah membayar 1.750.000, betul ya Pak? Setelah kita lakukan screening, yang bersangkutan itu adalah masuk kategori gakin, keluarga miskin, keren kalau gakin. Maka dia jatuh di kategori 1, yaitu 500.000 per semester, betul ya Bu ya? Karena dia sudah membayar 1.750.000, maka artinya dia itu membayar 3 semester lebih, ya? 3,5. Jadi kan dia sudah bayar 1.750.000, lalu dia itu kena yang 500, berarti seolah-olah dia sudah membayar 3 semester ke depan, ya? Berarti semester ini, semester sekarang itu tidak membayar, semester berikut juga dia tidak membayar, dan semester berikutnya dia harus nombok, 250. Kalau cuma karena kalau dia eksakta harus membayar 100.000 lagi uang praktek, maka yang dia bayar 1.750.000 itu adalah 600 sudah selesai. Semester sekarang sudah selesai 600, sudah 1.200.000. Tambah lagi berapa lagi? 600. Berarti 1,8. Yang dia sudah bayar 1.750.000. Maka pada semester ketiga itu dia tinggal membayar 50. Nah, semester berikutnya kembali ke Undang-Undang Dasar bayar 600. Nah, gitu. Makanya 50.000 terakhir, dan semester berikutnya 600 dan seterusnya. Terjawab sudah. Terjawab sudah, Bu? Nah, itu karena pasti IPA itu deh. Ya IPA itu. Sudah itu. Jadi apa ditanya itu susah. Saya kira ini undang-undang saya harus memahami itu. Jadi tidak boleh ada pertanyaan ke kuasa pengguna anggaran baru saya mengatakan saya tunggu dulu apa ke Jakarta Waret Hidup. Tidak boleh itu. Tidak. Ada PPK di belakang, Pak Yosep bantu kami Komyu Barakatuh, dan saya undang Pak Waret Hidup di sini. Saya duduk di sana. Kayaknya yang umum sudah selesai ini. Kontrak kerja. Jadi saja antara Pak Rektor dengan Ketua Unit Pak Ikan mungkin. Silakan. Kita saksikan penandatanganan kontrak kinerja antara Rektor dengan pimpinan unit kerja
Untuk itu kami undang dengan hormat Bapak. Kami undang dengan hormat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Selanjutnya Dekan Fakultas Hukum. Dekan Fakultas Pertanian. Bapak Dekan Fakultas Hukum. Selanjutnya Dekan Fakultas Peternakan dan Perikanan. Dan terakhir Direktur Program Pasca Sarjana. Baik Bapak Ibu, demikian penandatanganan kontrak kinerja. Kami silakan kembali ke tempat semula. Kita mulai saja dulu dari Pak Sukran dulu. Silakan Pak Sukran. Assalamualaikum wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami menanggapi pertanyaan dari Ibu Wadek itu dari keuangan. Kami perlu sampaikan, pada prinsipnya kita di bagian keuangan bukan kita tidak akui. Sebenarnya di Oktober, kalau Ibu masih ingat kemarin, di Oktober 2000 BAK menjelang revisi penambahan pagu. Di situ kita sudah ada kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara untuk semua fakultas. Karena kita tidak sempat lagi, kalau Ibu masih ingat, tidak sempat lagi verifikasi semua pendapatan. Yang kita bisa verifikasi adalah data yang berdasarkan dari Puskom. Jadi kita di keuangan itu berdasarkan data di sana, itu yang kita rekap, kita koordinasi kembali dengan BAK bahwa ini pendapatan real di masing-masing fakultas yang jelas, nama, stambuk fakultas. Memang di guru dalam jabatan, perlu saya sampaikan ke Pak Rektor juga, di guru dalam jabatan memang banyak masalah, Prof, menyangkut penerimaan SPP. Saya contohkan begini Pak, misalnya yang dari daerah, memang kemarin sudah ada instruksi ketika tim verifikasi dari SPP sekarang harus melalui bank, tidak bisa lagi ke bendahara atau orang per orang, itu kita hindari. Jadi kemarin itu juga pernah ada datang satu mahasiswa ke bagian keuangan yang namanya itu tidak sempat terekam, datang dengan bukti bayar SPP. Jadi saya sempat diskusi, mana bukti bayar, dia perlihatkan, ternyata nama di situ nama orang tuanya, bukan nama mahasiswanya. Dia membayar, dia suruh sama orang tuanya. Dananya ada di universitas. Tentunya kita di keuangan tidak bisa kita verifikasi, kita tidak tahu sumbernya dari mana, ini fakultas apa. Saya sudah sepakat dengan Wadek Biduk kemarin itu untuk dana-dana ini, karena ketika masuk di bank itu masuk dana setoran tunai. Nah, setoran tunai yang kita tidak bisa lacak ini, Prof. Kalau setoran yang masuk dalam sistem jelas, masuk dalam sistem langsung masuk, misalnya kalau FKIP stambuk
dengan kode stambuk, nama langsung muncul lari ke FKIP. Kalau dia hukum, lari ke hukum. Kita di keuangan berdasarkan itu data real. Tetapi uang itu tidak hilang. Kalau dia membayar, benar-benar membayar ada, tetapi masuk di setoran tunai. Itu yang susah kita lacak. Ini mungkin ke depan sistem pembayaran dari daerah ini yang perlu kita pikirkan secara bersama-sama. Tapi saya sudah sepakat dengan Wadek Bidu kemarin, berdasarkan berita acara itu data real yang jelas, nama, fakultas, program studi, jelas itu kita sudah sepakat. Memang kemarin ada dari guru dalam jabatan itu bahwa bukti setoran ada berapa dos kalau tidak salah itu yang sudah menjelang batas akhir revisi penambahan pagu. Setelah saya koordinasi dengan Pak Rudi, kayaknya tidak bisa, waktu yang kita butuhkan untuk verifikasi ini tidak cukup untuk penetapan revisi penambahan pagu, sehingga kesepakatan kami kemarin untuk kita tunggu di 2014 kita revisi secara kita terbuka meluangkan waktu kesempatan untuk kita saling koordinasi untuk pendapatan ini, sehingga uang itu jelas tidak hilang, tetap ada. Cuma kita di keuangan tidak bisa dari Pusko itu menyangkut guru dalam jabatan, menyangkut keuangan, jadi langsung cross check. Nah, katanya di semester atau ambil KS dia minta bukti bayar. Saya harapkan itu yang bisa kita pegang, bisa asli, kita dapatkan asli. Karena fotokopi sekarang ini banyak mahasiswa juga yang kita di keuangan ini juga tidak ada ahli tentang pertanggungjawaban itu. Kita hanya belajar dari ketiga tim inspektorat datang mengacu kepada standar biaya umum. Memang kita sering melihat ada ini, Pak, kenapa SKKPA honornya 750, dasarnya apa? Saya tidak bisa menjawab. Atau jadi selalu inspektorat dan tim cuman persoalannya ini kalau di pemerintah daerah terkadang dari keuangan yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini jadi pembelajaran kita untuk di 2014. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan dana sesuai yang terdaftar. Persoalannya di sini adalah sederhana sebenarnya. Belangko SPP itu hanya satu lembar dan mengandalkan komputerisasi. Padahal manual itu masih sangat dipercaya untuk mengontrol. Di sini manual yang 4 lembar itu seperti yang lalu tidak ada lagi. Jadi mungkin saya sarankan belangko SPP itu jangan disiapkan oleh bank, disiapkan oleh lembaga, dalam hal ini bendahara rektorat menyiapkan, sehingga kita masing-masing mengontrol berapa. Kami akan tidak berikan KRS dan memberikan KHS kalau belangko pembayarannya itu tidak ada. Di sini terhambatnya saya lihat, sehingga bagaimana caranya kita mengontrol hanya mengandalkan komputerisasi sukar. Besar. Terakhir apa yang dia bilang, apa yang saya jual aja? Kalau kualifikasi juga hal itu ada pengelolanya di daerah, kadang kami yang mengurus itu ke daerah. Persoalannya mahasiswa reguler itu setengah mati dikontrol, Pak. Kalau ada yang mengaku sudah membayar padahal belum membayar. Jadi kalau seandainya kita kontrol di monitor melalui belum pernah kan belum terrealisasi. Sekarang yang dimintakan itu barangkali kalau sementara menunggu itu, mengapa sudah kita berikan yang 4 lembar itu, sehingga seperti dulu kalau itu lancar semuanya lancar. Betul itu Pak Dekan. Jadi untuk sementara untuk reguler sudah masuk Pak, cuma belum sampai ke fakultas. Itu masih sampai di Pusko. Datanya itu dipakai juga oleh keuangan, yang nyambung itu. Bisa kita lihat nanti. Memang tetapi kalau menyangkut apa tadi kualifikasi, Pak tim selalu turun periksa setelah, jadi data itu ada di pusat, ada sama kita. Misalnya di PT Bahasa, pembelian barang persediaan 200 juta. Apakah ada barang dalam gudang 200 juta atau tidak? Itu yang saya validasi. Kalau ada pemakaian, mana pembuktian pemakaiannya? Sehingga sekarang saya kelola dengan teman-teman, Pak Ruswali banyak membantu. Secara teknis beliau saya tugaskan bagaimana caranya untuk memeriksa barang persediaan sehingga selalu ada. Jangan meminta tetapi barang tidak dibeli.
Itu yang saya cekal. Barangkali itu saja, barangkali saya bisa ungkapkan itu. Terima kasih banyak Bu. Kalau belum puas nanti di kantor saja. Nanti dipuasi. Terima kasih Pak Yosep. Jadi karena itu akan muncul bagaimana mekanisme atau proses mulai kita susun tim setelah ini, dan terdiri dari perencanaan, keuangan, dan wakil dari fakultas, sehingga jelas mekanismenya seperti apa, waktunya berapa lama. Ini yang mengikat kita semua, sehingga tidak ada lagi debat kusir menyangkut ini. Ini mungkin arahnya sebentar. Apa Krisoma Pak Krisoma. Agak siang, jadi untuk itu dipersilahkan untuk istirahat dan sebentar diskusi untuk menjadi masukan dalam penyusunan katakanlah SOP atau apapun namanya nantinya. Untuk itu saya sarankan dari perencanaan Pak Sam Sumarlin, masih ada Pak Sam Sumarlin, dari keuangan Pak Taswin, kemudian ditambah dengan dari fakultas. Kalau bisa saya sarankan Ibu Wakil Dekan, apakah harus semua atau 5 saja, jangan terlalu banyak. Yang terhormat para Wakil Rektor, Ketua Dewan Pembina, Wakil Dekan, Wakil Direktur, Pasca Sarjana, pejabat pimpinan tinggi Pratama, pejabat administrator, dan tentang ASN. Jadi bukan lagi eselon 2, 3, dan 4 sudah kita sangat menyambuti. Kenapa? Karena kita dari pihak keuangan menganggap itu sangat penting, karena selama ini di pihak keuangan itu kita merasakan sekali bahwa apa yang selama ini terjadi bentuknya adalah seakan-akan bahwa selalu keuangan mempersulit setiap aktivitas keuangan. Padahal di pihak keuangan sama sekali kita tidak pernah merencanakan. Jadi bukan saja melaksanakan, merencanakan, saya tidak pernah melakukan hal itu. Tapi justru kita menginginkan supaya kita semua menjalan pada koridor-koridor yang benar. Itu sebenarnya. Tidak pernah kita sama sekali. Nah, ada satu sebelum saya lupa tentang SPPD tadi. Siapa yang harusnya, kenapa harus ada paraf? Terus sebenarnya Kepala Keuangan sudah menjawab. Kenapa saya harus tegas kemarin untuk Gurjab? Karena itu adalah pertanggungjawaban 2012 loh Pak, Ibu. Jadi tidak mungkinlah saya harus tanda tangan tanpa paraf dari keuangan saya. Apakah betul atau tidak? Ya, kenapa? Karena itu saya dapatkan. Nah, dan terakhir juga saya dapatkan sudah diusulkan yang baru-baru ini, sudah diusulkan ke pihak rektorat, SPPD itu tidak ada capnya dan disuruh tanda tangan kegiatannya. Itu juga saya dapatkan. Nah, terus terang saya sering marah dengan keuangan. Kenapa seperti ini? Kok enggak apa sih yang dikerja di bawah? Nah, ternyata sekira lebih keras pekerjaan saya, lebih keras pekerjaannya lagi di bawah. Nah, itu. Jadi mungkin tidak sembelah, tapi saya hanya memberikan arahan bahwa apa yang kita rasakan di keuangan, karena meskipun jam 3 subuh juga tetap harus memvalidasi, dan pasti juga saya harus masuk memvalidasi. Kenapa? Karena banyak hal-hal yang sebenarnya memang tidak seharusnya seperti itu, tapi coba kita pikirkan bagaimana jalan keluarnya. Selanjutnya bahwa materi ini Bapak Ibu sekalian, bahwa materi ini sebenarnya kita sudah paparkan sebagian pada tanggal 23. Kenapa kita paparkan ini kembali? Karena di sini ada Pak Dekan, Wakil Direktur, dan banyak yang belum sempat hadir waktu itu karena memang tidak diundang, dan ada dekan baru, bantu wakil-wakil dekan baru juga, supaya dia memahami seperti apa yang kita sudah jelaskan sebelumnya. Jadi kalau kita melihat di sini bahwa realisasi anggaran 2013, kenapa kita harus masuk di 13? Berangkat dari situ, maka inilah realisasi masing-masing unit. Jadi kemarin Pak Dekan tidak ada, maka inilah yang kita paparkan. Jadi yang banyak untuk kali ini adalah bahwa
selanjutnya bahwa Komisi Pengembangan Akademik itu masih tersisa 21.500.000, Komisi Penjaminan Mutu dan Komisi Besar masih ada di sisa. Namun perlu kita ingat bahwa saldo atau sisa ini dikembalikan ke kas negara. Jadi ini tidak boleh diluncurkan pada tahun berikutnya. Jadi harus dihabiskan. Kalau tidak harus dikembalikan. Tapi bukan berarti menghabiskan. Jadi di sini juga kenapa kemarin ada yang mengusulkan kita tidak berikan kembali karena memang sangat riskan. Nah, karena ini adalah rupiah murni. Selanjutnya pada masih banyak unit fakultas yang dananya masih besar. Misalnya FKIP itu 4 miliar, FKIK 2 miliar. Terus pasca sarjana 2 miliar lebih. Nah, namun jumlah ini itu kita akan luncurkan pada tahun anggaran 2014. Itu tidak hangus, itu tidak dikembalikan ke sana, tapi kita akan luncurkan kembali 2014. Nanti masuk pada penambahan pagu. Depan tidak banyak saldo untuk BLI. Terus permasalahan penganggaran 2013. Mungkin Pak Rektor juga sudah banyak menjelaskan tadi bagaimana permasalahan yang muncul, yang kira-kira dianggap bahwa dari pihak keuangan lah yang mempersulit. Sebenarnya tidak. Sekali lagi kita tidak pernah merencanakan seperti itu. Yang pertama, pertanggungjawaban TUP selalu melampaui batas waktu yang diberikan melebihi 1 bulan. Nah itu. Dan yang menarik di sini karena setiap ada melampaui batas waktu, minta lagi penambahan waktu itu tetap meleset lagi. Itu. Nah, barangkali tadi paparan Pak Rektor sudah menjelas mengatakan kalau waktunya sudah habis, jangan kita lagi menggunakan uang itu, tapi ternyata masih digunakan. Gitu. Jadi pada saat jatuh tempo maka uang itu harus kembali. Nah, mungkin sarannya yang ini perlu kita lakukan bahwa uang lagi tidak perlu kita terima secara tunai, tapi kita harus transfer. Serta honor ketua dan sekretaris jurusan dan prodi. Artinya sekali lagi saya ulang, ini mau tidak mau harus dibayar. Ini, nah, ini untuk penyusun tadi diusulkan oleh Pak Mustan kegiatan. Saya coba masukkan kepada tim penyusun SOP bentuk kegiatannya apa saja. Kan sebenarnya jelas tusinya yang di prodi dan jurusan. Itu yang dijadikan kegiatan karena tusinya tidak dibayar melalui kegiatan. Begitu Pak Arif. Pokoknya kalau Pak Warek hidup mengangguk, alhamdulillah. Jadi ini sudah masuk nanti di tim penyusun SOP sekalian menyusun kegiatan-kegiatan apa yang akan dibayarkan dengan catatan nilainya adalah kalau saya tidak salah 1 juta ketua jurusan, 850 ketua prodi, 750 sekretaris jurusan, 650 sekretaris prodi, begitu kan? Karena saya terlibat dalam penyusunan ini. Ini kan dulu sangat rendah, di bawah 500 semua. Nah itu yang akan dinilainya, itu kegiatannya disusun berdasarkan nilai itu. Jadi tentukan dulu dananya baru disusun kegiatannya. Kemudian untuk tim ini itu mungkin akan dibahas SOP-nya mulai dari mana? Apakah mulai dari pengusulan RKA sampai turunnya di IPA, kemudian pengalokasian anggaran berdasarkan di IPA, itu mungkin akan disusun nanti kita lihat bersama. Nah, saya lihat tadi ada materi dari Pak Biduk, itu yang bisa dikembangkan, ada beberapa itu dilayani. Jangan bahasanya Pak Rektor tadi, tunggu saya mau ke Pantai Barat dulu, jangan juga begitu. Artinya ada di unit ini sekian, sini sekian waktunya sini. Masalahnya sekarang kan proses keuangan sudah berjalan, itu masalahnya. Jadi kita angkat dulu tim untuk rektorat, kemudian langsung diadakan pembekalan. Nah, sekalian di situ harus disusun apa tugas dan fungsinya, harus berjelas. Iya namanya, tapi tusi ini ada yang kurang. Selanjutnya
kehadirannya. Moga-moga apa yang kita laksanakan hari ini mendapatkan suatu rahmat kepada Allah, bahwa hari ini kita melakukan meskipun waktunya kurang lebih hanya berapa jam, tapi dampaknya sangat luar biasa. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.